Wah, ini juga motifnya macam-macam lagi ya, Bu? Oh, macam-macam. Ini perak, Bu ya? Perak Atau ini, gimana? iya, Oh, perak. apa nih keunggulannya nih? Kalau yang begini nih yang perak satu aman untuk kulit. Kemudian Ibu bilang, apa sih kebutuhan orang sekarang? Nah, misalnya gini, kalau masuk ke instansi atau perorangan, orang kan suka kasih gift, kasih oleh-oleh, kan? Betul. Ya buat begini. Mungkin isi di dalamnya memang pabrik dia, tetapi cangkangnya ini kan, ini karya tangan banget. Mungkin Handmade kalau ini. handmade ini, kalau di luar udah mahal-mahal banget. Nah, ini kan bisa kita pakai gift, oleh-oleh, misalnya kalau ada tamu seperti itu. Ini kreatif banget, keren, ya. Iya, keren. Itu juga seperti macam Garuda Wisnu yang begitu kan. Jadi simbol-simbolnya Untuk gift, untuk ini ya. betul. Dia akan bercerita juga gitu. Ini apa? Pasti orang kalau dikasih gitu, ini apa nih gitu kan? Garuda Wisnu ini begini gitu. Waduh, luar biasa nih. Waduh. Luas sekali. Sebenarnya masih banyak. Ada lagi di Arde Chandra nanti lagi. kita sampai sana juga. Jadi memang iya. Inginnya melibatkan sebegitu banyak agak di sini, Bu. Segitu banyak teman-teman IKM ini untuk berpameran. Iya, betul. Bergabung dengan Deskar Nasdam. Karena cakupan luas tempatnya ini, kalau Ibu mau yang agak longgar-longgar sedikit itu sekitar 70-an. Tapi kalau mau mepet-mepet dikit bisa sampai 125. Tapi kan sayang, itu Ibu ingin yang lega supaya juga mendisplaynya Ibu enak itu. Nah, itu. Kalau ini kita lagi ada di tenun lagi. Ini kan ada terobosan kalau kemarin ini. Ini kalau tidak salah kain ini dilirik oleh desainer luar yang cukup terkenal. Nah, itu gimana ceritanya sih, Bu? Pengen tahu ngulik dikit dah. Iya, sebenarnya sih Bu, kalau bilang itu perjuangan Ibu enggak juga. Cuman memang semesta sudah menunjukkan arahnya ke situ. Jadi branded internasional itu memakai kain kita ternyata yang dari Bali, kain endek untuk rancangan tren busana tahun 2021. Nah, ketika mereka Fashion Week-nya kan akan membuat nih stoknya di tahun 2021. Jadi mereka mencari ini kain dari mana itu. Jadi ternyata dari Indonesia, lalu mereka minta izin. Jadi pemerintah Indonesia, ini kain dari Bali, lalu ke pemerintah Provinsi Bali. Jadi perintahnya itu adalah dari kementerian keluarkan izin untuk pemakaian kain ini. Jadi itu ada ini di Bambang ini dia nih kainnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 motif yang dipakai. Tapi itu udah tahun 2021. Ya, udah selesai. Mereka beli putus sebenarnya. Jadi inilah yang dipakai. Jadi sekarang terkenal nih. Ya, setiap orang ke sini ada nggak? Gitu. Jadi kita bilang motif bior gitu kan. Jadi laris juga, makanya pengrajin karena ini sudah keluar hak kekayaan komunal atas kain endak Bali. Gitu. Wah. Makanya nanti jadi itu kan haknya masyarakat Bali untuk memproduksi ini. Tetapi siapa saja boleh make. Tetapi kalau ada yang ingin memproduksi dengan tujuan bisnis tanpa seizin masyarakat Bali yang diwakili oleh pemerintahnya, kan kami bisa mengajukan keberatan. Gugatan atau seperti itu. Agar apa? Yang bilang kain tenun tradisional harus dirawat di daerahnya masing-masing. Dia harus ditenun di daerahnya masing-masing. Dengan begitu IKM hidup, ya kan? Kalau terbalik ditenunnya di daerah lain, kita yang suruh beli kan aneh itu. Jadi dilindungi, Bu, ya. Betul. Ini melindungi. Bukti nyata lah pemerintah provinsi. Mulai dari itu kita waktu itu ternyata endak belum ada hak kekayaan komunal karena kita akan mengeluarkan izin pemakaian. Kita buru-buru kemudian dibantu oleh Bapak Menteri Kumham itu diberikanlah kita dikeluarkan kemudian hak kekayaan komunal atas endek. Songket dikit lagi akan keluar juga, baru diurus oleh sudah diurus pemerintah Provinsi Bali. Iya. Ternyata Ibu juga kaget selama ini. Ternyata tenun-tenun kita yang sudah itu, yang lama itu Gringsing sudah. Gringsing itu sudah, ada, Bu. apa indikasi geografis gitu. Nah ini juga kain bisa dipakai juga untuk produk-produk yang lain seperti kipas yang gitu kan. Tas. Iya, tas juga bisa. Iya. Keren. Waduh, luar biasa. Iya. Boleh. Nah,
Kalau Iya. itu lebih gampang kalau Iya. apa namanya yang waktu pemakaian oleh brand luar itu, Ya. ini gimana susah. Ya. Nah, yang oleh brand luar itu, jadi ibu minta supaya penenunnya dari Bali, jadi ambil kainnya di Bali, vendornya pun dari Bali, begitu, iya kan? Oke. Wah, ya, satu sisi menjadi kebanggaan teman-teman Iya. pengrajin kita ya Bu Iya, ya. jadi semangat Eksistensinya mereka. Iya, diakui betul. dunia gitu kan. Iya. Mungkin kita kesana. Oke. Nah Bu, ini kan ini berkelanjutan dari tahun 2020 akhir, 2020 ya, akhir, sekitar 2020. Oktober ya, Oktober. Iya. Nah itu ibu masih di luar waktu itu di tempat-tempat lain, misalnya di mall begitu. Masuk awal tahun 2021, Ya. baru kemudian Bapak Gubernur mengizinkan memakai ini. Oke. gitu. Dan ini akan berkelanjutan terus. Berkelanjutan, bahkan tahun 2022 ini sudah dihitung dengan anggaran yang ada, jadi 10 kali pameran di sini berkelanjutan. Oh. Jadi buka tutup. Nah sekarang ibu kemarin tuh baru nutup yang pertama, tahap pertama. Nanti tanggal 23 Februari ibu akan buka tahap kedua. Sampai nanti akhir 2022 itu sampai tahap yang ke-10. Seperti itu. Oke. Oh, jadi ini nanti akan sampai dengan ke-10. Iya. Apa ya tujuannya supaya itu tadi Bu ya? Dia menguatkan, karena ibu untuk mengedukasi, membalikkan mindset dengan pola-pola lama yang merugikan diri sendiri itu tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu. Kadang seperti orang sakit kambuhan, diajar di sini, nurut, begitu keluar kambuh lagi gaya lamanya gitu. Nah, di Bambang ini ada juga keren sekali karya-karya. ya, Bu, ya? Ini desain, ya, untuk home decor kan. Oh iya, betul. Ini karya seniman kita yang sebenarnya sudah mendunia, itu Putu Pardike dari Mas Ubud. Jadi karya-karyanya itu sudah masuk ke hotel-hotel berbintang. Kadang-kadang di pojokan-pojokan, misalnya kayak Kepensky, ada karyanya. Dia sampai mendesain hotel-hotel yang ada di Cyprus gitu. Sebenarnya kita bangga, kita tampilkan. Cuman saya sarankan juga kepada seniman kita, Putu, ajarkan masyarakat Bali menghias rumahnya dengan produk-produk karya kita, begitu. Jangan sampai mereka membeli yang barang luar, barang kita di sini dipakai orang luar gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini meja kan juga kita ya. merasakan itu, Bli Bambang, ketika kemudian pariwisata ini stuck, diam. Kita kehilangan turis, ya kan? Nah, itu baru kita merasa. Nah, seandainya pasar lokal tetap dijaga, kan mereka bisa masih apa ya? Bergulir gitu kan, modalnya masih bisa berputar. Ini kayak gini lucu kan? Tadinya kan cuman patung-patung Bali, tapi oleh Putu Pardike ini ditambah di sedemikian rupa dibuat. Nah, ini nilai tambahnya iya, itu betul. tadi ya. Seolah-olah anjing itu pakai baju pakai apa gitu kan. Lucu ya. Kreativitas ya Bu. Iya. Ini. Jadi memang banyak pelajaran dari pandemi ya Bu ya. Banyak. Jadi mindsetnya juga dirubah, ini dirubah. Ibu diuntungkan diberikan suasana seperti ini. Coba bayangkan nih, Bli Bambang, seandainya tidak pandemi, tentunya para pengrajin kan sibuk dengan mereka ekspor. Wah, udah lancar. Wah, diajak pameran, sorry ya Bu, saya sibuk. Tapi kalau sekarang, yuk pameran, iya nih, saya nggak ada transaksi, nggak ada produksi gitu kan, jadi mau. Nah, ketika masa jeda inilah ibu sambil sedikit-sedikit mengingatkan mereka tugas dan tanggung jawab mereka seperti itu. Baik, waduh, keren lah, luar biasa. Iya, jadi ketika kita ketika melakukan sesuatu, dampak positifnya ada. Jadi ibu tidak suka melakukan hal-hal yang hanya sekedar itu. Jadi pameran 3 hari, sudah itu selesai. Terus apa dapatnya? Enggak juga, jualan nggak dapet, ilmunya nggak dapet, gitu. Malah hura-huri saja gitu. Janganlah, berhentilah seperti itu. Karena tugas kita adalah satu, ketika kita memproduksi, kita melanjutkan warisan leluhur. Dan yang kedua, kita harus menjaga. Di samping itu, kita bisa berbisnisnya. Itu untuk istilah Balinya payut jakan, itu untuk kehidupan kita. Makanya dia rawat, itu caranya menjaga gitu kan, supaya produk-produk kita nggak jadi barang-barang yang tidak dilihat orang. Lestari ya Bu. Iya, dia harus jadi tetap barang yang sangat dimuliakan. Sehingga ketika dia kualitasnya bagus, orang berani mengeluarkan uang untuk
membeli Membeli. itu kan gitu, kualitas yang kita kebanggaannya. jaga. Iya, jangan selalu beradu, pembeli nggak mau katanya mahal. Loh, karena dianggap itu barangnya nggak berkualitas. Tetapi begitu berkualitas pasti mereka, saya nabung untuk seperti tadi kan, Iya, yang kain betul. geringsing Kain itu, geringsing tadi. saya nabung dulu supaya punya geringsing, saya nabung dulu supaya bisa bersongket. Ada Kan kebanggaan begitu. tuh memiliki itu, Bu, ya. Iya, betul. Nah, ini kan dipikirin juga tentang saya dengar selain masyarakat umum bisa datang kemari, Nggih. tapi mereka juga sudah menggunakan teknologi nih, Bu, dengan Nggih. e-market. Betul, Iya, Bu, ya? Gimana iya. itu, Bu? Gimana Nah, ceritanya, Bu? Itu ada Ibu Ari, beliau itu dosen sebenarnya, tetapi memang menguasai teknologi canggih yang saat ini, usaha-usaha beliau bergerak di bidang itu. Nah, kita ketemu lah gitu. Jadi itu sebelum pandemi. Ketika belum pandemi, Ibu juga kurang tertarik dengan yang namanya online, sering orang marketplace dibohongin itu ya. gitu kan. Nah, tetapi ketika pandemi, kita tidak bisa bertemu langsung dengan konsumen, itu ya, e-marketplace itu adalah alternatif lain yang menguntungkan. Akhirnya lahirlah itu balimall.id yang izinnya skalanya udah nasional gitu. Orang masih sibuk bicara e-commerce, tapi kita sudah di Bali, Putri Bali itu ada yang punya sudah e-marketplace. Jadi ini harus masuk semua. Nanti ke depannya mungkin sekarang masih pengrajin-pengrajin Bali yang mendominir. Suatu saat Ibu harapkan balimall.id itu menjadi tempat marketnya bagi karya-karya lokal Nusantara. Iya, tidak hanya Bali. Hanya Bali saja. Ya, tetapi yang berkualitas. Gitu. Mau ingin melihat produk asli tenun Bali, balimall.id tempatnya gitu. Baik. Jadi pembeli nggak takut. Betul. Karena selama ini online Tidak kadang-kadang dibohongi ya, Bu, ya. fotonya bagus, begitu datang atau beli sepatu gitu kan, ukurannya udah ukuran kaki saya 39 nih, beli kayaknya kulitnya bagus, begitu datang udah kulitnya lecek, ukurannya kesempitan gitu. Jadi banyak kecewanya gitu. Jadi ini nanti dijamin bahwa produknya kita kurasi. Betul. Dan ini tadi bahwa tidak harus datang ke tempat pameran ini, tapi melalui marketplace Bali Mall.id. Ya. Masyarakat bisa membeli untuk sementara ini masih produk Bali, nantinya akan dikembangkan seluruh produk-produk Nusantara. Luar biasa. Kita lanjut lagi, Bu, kayaknya ke sana kita bergeser sambil memutar ini luar biasa. Iya.